saya termasuk orang bukan percaya atau tidak, tapi termasuk merasakan. Jadi gimana ada satu sisi hal-hal yang saya nggak percaya, gitu loh. Tapi ada hal ini benar adanya, sama hal-hal gaib, gitu loh. Satu sisi enggak, tapi setelah kita pelajari itu emang ada sosok yang besar datang, ngekan kita, nggak bisa bangun kan? Ada nggak? Sering gitu. Nah itu sering sekali saya menyaksikan tuh emang dengan wujud orangnya, tapi nggak kelihatan mukanya, tapi dengan kayak tinggi, hitam besar, ada kadang putih. Halo teman-teman Naga Suara. Halo. Ketemu lagi sama aku Evelyn dan Gadis di sini di acara Pod and Cast. Nah, hari ini kita mau ngobrol tentang pengalaman horor dari teman artis kita satu ini, Bang Igo. Halo Evelyn dan Gladys. Halo. Gadis ya. Halo Bang Igo, gimana kabarnya? Lancar, alhamdulillah. Masih sehat. Sehat ya. Harus sehat. Harus sehat selalu kita ya. Betul. I'm alone, I'm single, I'm happy. Emang you single? Ya, gitulah. Iya. Single and very happy. Single and very happy. Oh, oke. Teman-teman, hari ini kita mau ngobrol, Bang Igo, kita mau ngobrol nih, mau korek-korek nih, mau apa sih? Mau bincang-bincang ya Dis tentang pengalaman horor dari Bang Igo khususnya untuk hari ini. Kira-kira ada nggak sih pengalaman yang paling mungkin saat off air dulu, on air. Pokoknya kita mulai dari yang paling menakutkan dulu lah, yang paling tidak bisa dilupakan gitu sampai sekarang. Yang paling tak bisa dilupakan dan disaksikan oleh banyak orang. Oh ya? Gila. Itu saat Andrigo kan dulu ketua sanggar di kampus. Sanggar apa tuh? Sanggar Kasimiyah. Kasimiyah apa? Kasimiyah itu sanggar musik namanya di kampus. Iya. Namanya sanggar Kasimiyah. Jadi di sana kita besok mau ada acara. Kan kumpul semua tuh. Nah, kita di dalam studio ini ada drum. Ada drum. Tiba-tiba ada satu cewek bangun tidur itu teriak. Teriak terus dekat sama saya kan, abang, ngapa? Semua pada kaget. Dia mungkin lihat sesuatu. Akhirnya drum itu bunyi sendiri, kayak orang main drum. Ada sticknya jalan? Stick aja tapi bunyi semua, gerak semua. Jam berapa itu? Malam. Oh, malam. Jam 3. Sebenarnya sorry itu merinding saya. Iya, aku juga merinding leher aku nih. Sebenarnya sorry itu teman saya itu nggak pernah, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah sholat. Tiba-tiba sore itu dia sholat, dia baca Al-Quran di kampus itu, di PKM. Dia bilang, Pak Angsado, kalian semuanya baliklah, jangan tidur sini, bilang gitu. Apalah udah ada da'u namanya. Masa da'u jelas gitu kan. Hanya dia Pak, seriuslah katanya. Pak Ang balik sadonya, jangan sikole, bahaya kok, bilang gitu kan. Dia lihat sesuatu mungkin. Akhirnya dia pulang. Biasanya dia tidur situ, dia pulang. Kita kan bandel orangnya semua kan. Dia tidur di sana. Itu benar-benar terjadi. Saya benar seumur hidup saya, itulah yang sekian kalinya saya benar-benar menyaksikan kejadian, dan itu semua orang lihat, dan kami semua diam tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, lemah semuanya. Itu drumnya bunyi, jadi dia nampak ada orang gitu. Ada kelihatan orang ya? Dia kayak gimana bentuknya? Enggak, si cewek itu nampak ada orang, maka dia teriak dari kamar. Pas dia teriak, langsung drumnya bunyi semua. Oh, pertama kali berarti perempuan cewek itu ngelihat orang dulu, ngeliat sosok dulu, terus pas teriak, drumnya bunyi. Teriak, saya ngapa nih? Saya bilang kan, ngapa? Kami kan semua lagi duduk semua. Itu kami duduk, benar itu drumnya bunyi. Semua pada diam tuh kan lemah, sendinya lemah semua. Iya, takut kan, kayak gimana mau tapi nggak ada yang berani deketin drum. Nggak ada, dan itu nggak ada orang. Dan itu benar-benar bukan hanya saya, semua orang menyaksikan itu, kawan-kawan kan ramai kan, menyaksikan itu. Akhirnya itulah hal yang paling berbahaya, yang paling horor menurut saya. Gitu loh. Itu bunyinya berapa lama? Bunyinya hampir 3 menitan. Lumayan loh. Kayak orang main drum. Jadi kita belum pernah menyaksikan itu gitu. Itulah hal yang horor. Memang di kampus itu, saya kan dulu sama kawan-kawan sering tidur di kampus. Di kampus itu kan memang ya horor lah tempatnya gitu loh. Nah, kami ini kan anak musik, sering main band di sana gitu kan, berisik gitu kan. Nah, inilah yang saya rasa menyeramkan gitu loh. Habis itu kita nggak pernah lagi tidur di situ karena punya ketakutan gitu loh. Kalau dulu kita sering tidur di sana gitu loh. Masih aman-aman aja. Masih aman-aman aja. Pas itu udah nggak boleh lagi. Benar, itu kejadian.
gitu loh. Tapi setelah itu udah nggak pernah lagi. Nggak pernah tidur, tapi main-main sana. Seminggu mungkin nggak masuk PKM itu kan. Gedung PKM namanya. Jadi di situ kita tinggal. Sebenarnya banyak UKK UKM lain di kiri kanan. Cuman memang malam itu karena kita mau acara, kita mengisi acara di besoknya, kita tidur di sana. Udah kita terbang semua habis itu. Tinggalkan udah. Gak ada yang mau tidur di situ lagi. Ada, tadinya tidur ke drum itu posisinya. Apa? Semua bahkan kayak gini loh tempatnya. Oh tidurnya drum di sana. Terus ini gini pada ngemper di. Ada berapa saya tuh ketuanya, jadi saya bikin kamar-kamar untuk cewek yang ada ada yang ganggu tidurnya nih. Gitu ini semua gitu. Nah dia begitu. Sejak itu udah nggak ada tidur. Nggak pernah, bener. Saya nggak bohong tuh kawan-kawan saya yang dengar saksi hari ini benar, mereka juga pasti merasakan dan ingat untuk hal itu gitu loh. Emang banyak biasanya yang kayak musik-musik apa gamelan tiba-tiba yang bunyi itu kan juga serem, kayak siapa yang mainin. Apalagi di kampus tuh gersang kan, di kampus kan gersang ya. Kampus itu kan jauh dari orang gitu. Jadi ya itulah, perli zaman tuh banyak sekali hal-hal horor yang saya hadapi gitu loh. Kalau banyak apa lagi nih? Terus di kampung saya pernah malam pulang itu saya lari cerita langsung pingsan pulang ke rumah. Wah. Kenapa? Saya melihat di atas itu belakang rumah itu ada kapal lewat. Itu kiri kanannya pakai lampu, ada orang semua di kapal kan di tengah. Nggak mungkin, nggak mungkin kayak UFO gitu. Iya, nggak mungkin. Nah itulah, dan itu memang disaksikan juga. Tapi memang di kampung saya itu memang ceritanya banyaklah cerita horor, dan memang ya namanya di kampung ya. Nah itulah apa namanya itu, kejadian-kejadian horor itu yang sangat menakutkan bagi saya gitu loh. Jadi memang dari kecil, dari saya sekolah, dari saya pulang sekolah dulu, kita orang sekarang enak sekolah. Saya dulu SMP dulu kita jalan ke tanah pantai, kalau air kering kita belapang kata orang Melayu, tanah pantai, buka sepatu, ya tanah habis naik segini naiknya gitu kan, gitu. Nggak ada jalan darat, nggak ada motor dulu untuk sekolah. Nah kalau kita perjalanan kakinya aja 1,5 jam ke sekolah SMP saya, ke SMA saya jalan kaki bos, untuk kuliah. Nah itulah perjuangan saya dulu. Dan kita kalau pulang malam, nah itu tikungan itu pasti ada apa? Kelihatan orang, benar. Oh Bang Iko ngerasain sendiri. Bentuk orangnya gimana? Ada iya orang putih terbang, orang nggak kelihatan tapi putih gitu. Kadang kita jalan, pernah hari hujan malam kita bertiga nih, itu apa? Orang 3 orang. Oh 3 orang. Kita tengah malam nih, hujan lebat, kita pulang sekolah SMA jam, tapi kita pulangnya jam 4 malam. Jalan kaki dong, kan kaki 1 jam lebih perjalanannya. Melewati kebun-kebun kan. Ya gitulah sekolah saya dulu gitu. Itu 3 orang. Itu benar-benar orang di depan. Kita gini udah nggak ada orang. Itu kita pegangan semua nih. Bukannya ketakutan gitu. Jangan sampai lepas, jangan sampai lari kita. Kalau lari pasti ada yang tinggal. Iya. Nah itulah, jadi pengalaman horor saya itu banyaknya di kampung, di kampus. Nah itu tuh hal-hal yang mengerikan, dan memang masih banyak orang-orang kampung saya ini masih meyakinkan hal-hal itu, dan itu memang ada hal-hal horor itu gitu loh. Tapi kalian Drigo termasuk yang percaya atau enggak sih sama hal-hal begitu? Saya termasuk orang bukan percaya atau tidak, tapi termasuk merasakan. Jadi gimana, saya ada satu sisi hal-hal yang saya nggak percaya, gitu loh. Tapi ada hal ini benar adanya, sama hal-hal gaib gitu loh. Satu sisi enggak, tapi setelah kita pelajari itu emang ada gitu loh. Seperti orang heboh dulu santet semuanya itu ada, Pus. Itu ada. Pernah pengalaman keluarga atau Bang Igo gitu? Iya, kalau saya pernah pengalamannya waktu SMA diracun aja sama diracun. Serem amat. Iya, jadi habis racun tuh kita makan racun, muntah darah. Nah itu racun serbuk namanya. Dan itu biasa di kampung saya, biasa gitu itu. Sampai sekarang masih biasa? Masih ada, kampung saya gitu-gitu ada. Tapi saya emang kan dari 2006 kan saya sudah meninggalkan kampung gitu untuk hijrah ke kotanya gitu kan. Makanya kalau di kampung tuh ngeri-ngeri gitu. Ngeri ya. Kalau di sini ada Tangerangnya, Bantennya. Banten. Nah, kalau di Riau tuh ada namanya daerah pasirnya, pesisirnya. Nah itu emang hal itu selalu ada. Bang Igo di situ, daerah situ. Saya itu. Sama halnya kayak Madura. Iya bener, banyak hal-hal begitu. Iya. Bang Igo sendiri pernah nggak boleh ceritain dong? Pernah melihat, kan sering melihat sosok dulu ya. Itu sosoknya tuh yang menakutkan atau sosok biasa aja? Atau nggak ada rupanya? Jadi sering kita ini tidur, kadang-kadang tidur juga. Antara tidur sama bangun, ada sosok yang besar datang, nekan kita, kita nggak bisa bangun kan? Ada nggak? Sering gitu. Nah itu sering sekali saya menyaksikan tuh emang dengan wujud orangnya, tapi nggak kelihatan mukanya, tapi dengan
kayak tinggi, hitam besar, ada kadang putih. Jadi itulah sering saya menghadapi hal-hal horor itu yang menakutkan itu. Makanya saya bilang kalau bicara masalah percaya nggak dengan ini, saya pikir saya termasuk orang yang 50% percaya akan itu karena saya merasakan. Tapi ada cerita-cerita lain yang saya enggak percaya, seperti orang mati hidup lagi, Mati suri. hantunya dia enggak. Tapi kalau mati suri saya pernah rasakan. Ya, Bang Saya Igo? enggak bohong, bener. berapa lama? Berapa menit gitu. Jadi gini, dulu nih cerita saya, belum pernah saya cerita juga nih di konten manapun. Oh, spesial nih berarti. Spesial. Tapi kalau orang kampung, kawan-kawan sekolah udah tahu semua. Dulu saya itu orangnya berandalan, apalagi dengan hal-hal malam ini. Akhirnya saya nggak bohong. Ini sejarah saya. Kenapa saya nggak pernah ngerokok, saya nggak pernah saya alkohol. Ngerokok kan sekali mungkin bisa lah, alkohol nggak pernah. Jadi saya pernah minum alkohol. Dari malam saya muntah darah. Saking muntahnya, itu hitam, udah kalau nggak ada lagi. Akhirnya siang dokter impus nggak bisa, karena udah pembuluh darah pecah. Saya ditutup kata orang. Tapi saya dengar, saya udah nggak napas nggak lagi. Ona bilang, ada bapak saya Ipin namanya. Udah Pin, sabar ya Andi, udah nggak ada lagi. Orang nangis sama Yasin, semua orang udah istighfar semua. Orang, Tapi dengar. saya dengar, tapi memang dirasa karena saya udah gitu kan nggak sadar lagi. Akhirnya orang bilang napasnya udah nggak ada lagi. Berapa lama saya nggak bangun. Akhirnya orang Yasin semua saya kebangun. Orang kaget. Namanya orang tua, hanya orang tua yang bertahan, nggak takut. Akhirnya saya bangun. Saya 5 hari 5 malam nggak bisa makan. Ini panas. Jadi nenek saya kalau kasihan lihat saya, jilat leher saya nih, saking panasnya. Pokoknya diimpus nih, nggak bisa makan, tenggorokan sakit. Saya bilang, saya nggak bohong, ini benar. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau kau beri aku makan, minum setetes air aja ya Allah. Karena saya kalau haus, kalau lapar, itu hanya mencium air teh manis nih, saya cium baunya, nggak bisa makan, nggak bisa masuk di sini, muntah gitu. Kalau kau kasih aku minum setetes air aja, sesuap nasi ya Allah, namanya alkohol ya Allah, aku taubatan nasuha ya Allah. Itu kelas 2 SMA 2005 salah. Aku taubatan nasuha ya Allah, tidak pernah menyentuh sedikit pun lagi alkohol sampai detik ini. Akhirnya sejak itu ibu saya bikin nih bubur nasi pakai telur, langsung bisa makan. Apa orang bilang? Ya, orang pada istighfar semua, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kenapa? Tiba-tiba spontan kata orang Melayu seperti kunyit dan kapur, langsung bisa makan, sembuh karena taubatan nasuha tadi. Dan sampai saya kuliah, sampai saya di Jakarta ini, saya belum pernah menyentuh setetes pun alkohol. Demi Allah. Dan jangan sampai. Pernah saya pacaran sama, kalau disebut namanya pasti kenal. Adik saya karaoke, susuk makan sama dia, kasih minum. Kan saya udah paham, apa ini? Teh manis dia? Enggak, saya panggil atas, Mbak, ini apa Mbak? Long Island katanya kan. Saya marah, saya tinggalkan. Sejak itu saya nggak suka lagi. Tapi kalau saya sebut namanya pasti Evelyn kenal. Kayaknya aku tahu, aku sebut namanya. Enggak dong. Orangnya udah hijrah dia. Iya, udah hijrah orang. Oh, apalagi itu lebih jelas tahu aku. Iya, jadi emang penyanyi juga ya. Iya. Jadi udahlah, itulah yang cerita-cerita yang saya merasakan itu. Makanya saya bilang pokoknya hal-hal yang luar biasa tuh yang emang saya nggak pernah cerita sama orang, nggak pernah ditanya. Katanya saya mau cerita, dan inilah hal-hal yang paling saya bilang mudah-mudahan saya nggak pernah mengulangi lagi. Dan saya nggak mengulangi lagi. Nggak ada, sampai mati pun kamu nggak pernah sentuh alkohol bos, kamu nggak akan pernah merugi. Iya. Saya bilang. Ya aku pernah nongkrong sih sama Bang Igo. Aku inget pernah nongkrong di suatu tempat ya waktu malam-malam kan. Yang satu temanku abangnya satu lagi minum alkohol, Bang Igo enggak minum teh. Nih saya nggak bohong, maaf ya. Ke tempat klub manapun nih, saya masuk dari awal sampai mati itu musik, saya joget. Tapi maaf, jangankan minuman itu, aku aja saya takut. Karena saya takut takut saya. Saya nggak pernah bos. Kata orang, kita tergantung berteman kita gini. Kalau teman kita mabuk, kata orang bilang gitu kan, depend on you, tergantung kamu. Nyatanya saya tidak. Mau berteman sama siapapun, lo minum silakan minum. Nah, saya anggap aja sebagai dakwah, ya kan? Saya nggak minum kan, dia minum ya, anggap dakwah. Udah gitu aja. Jadi memang saya nggak pernah lah. Jadi nggak ada hal yang bisa saya banggakan dalam hidup saya hari ini, kecuali saya tidak pernah alkohol. Itu aja. Apalagi narkoba. Jauh ya? Jauh.
Belajar dari kesalahan berarti. Belajar dari kesalahan. Betul. Karena apa? Saya marah sama tadi yang kasih minum saya tadi bilang, lu tahu nggak dek, abang nih janjinya bukan sama manusia kayak kau nih, sama Tuhan. Kalau saya minum lagi bisa mati saya. Kan saya udah pernah mau mampus nih gara-gara alkohol. Dia bilang, oh iya saya tinggalin udah. Tapi alhamdulillah saya lihat hari ini dia hijrah. Iya, tinggalin apa nih? Tinggalin putus maksudnya? Hah? Tinggalin putus atau tinggalin dari tempat karaoke? Dulu. Oh tinggalin dulu di situ. Habis itu berhubung lagi. Sama aja balik. Berarti Bang Igo dulu pas sempat mati suri berapa hari? 5 hari. Enggak, itu hanya beberapa menit saja. Tapi enggak bisa makannya 5 hari 5 malam. Nah, tapi tiduran aja atau aktivitas gitu? enggak bisa tiduran aja, man. Impus aja di tangan. Jangankan mau kencing susah. Gimana sih orang nggak makan? Hanya impus aja. Saya nggak bohong nih, teman-teman SMA berkunjung saya telanjang aja gini, nggak pakai apa-apa, udah nggak malu lagi. Iya, udah pasrah ya. Pasrah. Nah saya pikir saya mati udah. Tapi alhamdulillah. Tapi enggak ya. Allah kasih saya kesempatan. Lagi. Nah inilah, nggak ada kesempatan tuh mungkin akan datang 2 kali. Tapi tidak akan pernah berhenti di titik yang sama. Makanya ketika kamu inginkan titik itu titik yang luar biasa, maka manfaatkan. Gila. Iya. Ini pengalaman yang luar biasa. Iya, banyak mati suri loh. Iya, banyak pelajaran lah pokoknya yang diambil dari Bang Igo sendiri. Pelajaran hidup juga sih. Kok jadi lemes sih dengar ceritanya? Jadi deg-degan gitu loh kayak karena gadis karena dia suka cowok yang mati suri. Mana ada? Atau siapa? Ya berarti memang minuman alkohol itu sangat tidak bagus ya, tidak bermanfaat sama sekali ya minuman alkohol itu. Jadi memang lebih baik tidak usah diminum. Iya. Karena saya dari kecil sudah minum alkohol, Bos. Iya. Oh, dari kecil. Dari SD, SMP itu. Sekarang benar-benar berbalik ya. Iya. Benar sih nggak bohong, karena maaf, di rumah saya itu apapun nama jenis minuman di kulkas itu ada. Ada ya. Jadi emang bandel, gimana sih orang bandel gitu loh. Iya, dulunya. Bandel dan berandal banget gitu loh. Berandal banget. Iya, itulah. Tapi ya udahlah. Itu cerita hidup yang memang saya bilang. Makanya teman-teman saya kalau pulang, brother nih, lu ajak aku. Udah pernah aku rasakan tuh, Ada guna besok kau paling berapa menit aja kau. Sampai maaf, lem kambing ya saya udah pernah Lem gunakan. kambing. Iya. Apa tuh? Tapi ada lem masuk dalam kertas. Sudah. Itu pernah saya lakukan loh. Dulu. Obat itu ya? Dulu. Termasuk dari itu ya, obat-obatan. Narkoba. Iya, narkoba. Benar. Tapi bisa lepas ya? Itu tadi, maaf ya. Kan obat itu ya. Aduh, ini narkoba tuh udah pernah saya rasakan. Iya. Saya nggak bohong. Udah habis lah masa-masa itu ya. Udah, makanya saya bilang, lo mau ngajak gue cimeng, apa namanya minum asoka, vodka semua, jadi aduh sih pas udah semua. Udah gue jalanin, Bas. Udah jalanin, ngapain? Sekarang bagaimana kita ini merubah itu semua menjadi hal yang luar biasa. Iya benar. Orang bisa segar kok tanpa minum alkohol, kita masa nggak bisa? Kan gitu. Tapi memang ada kebutuhan yang orang-orang bisa lakukan dengan itu. Tapi kalau kita Muslim, janganlah. Gitu. Semua agama itu melarang hal-hal begitu. Jadi makanya, ayo mulai sekarang kita harus hidup sehat. Tuh, hidup sehat. Iya. Sehat itu mahal. Apalagi kamu sakit, makin mahal. Lebih mahal lagi. Bahkan gak terminal. Ya keren juga ya Dis ya, ngobrol-ngobrol kita sama Bang Igo. Bukan hanya pengalaman horor ya Dis. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup juga. Hidup yang horor. hidup yang horor. Atau hidup dalam kehororan. Benar. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Andrigo. Makasih sama-sama Gladys dan Evelyn. Dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Iya. Thank you teman-teman. Thank you semuanya yang nonton kita sampai habis. Kalau punya pengalaman yang lebih horor atau tentang mati suri, tentang santet, tentang komen di bawah. Komen di bawah ini ya. Udah. Oke. Bye. Bye.